Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Baiti Kusumaningrum dan NIM 23123092. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan marketplace yang telah saya buat selama semester 4 ini dengan nama Lumarket. Tanpa berlama-lama, mari langsung saja ke videonya. Jadi, yang pertama akan saya bahas adalah halaman member. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini ada slider, kemudian ada cari produk, ada kategori produk terbaru, dan ada artikel terbaru. Namun, pada bagian ini, penjual ataupun pembeli belum dapat untuk melihat pada bagian misalnya kategori, produk, keranjang, dan lain sebagainya, karena mereka mungkin belum login atau belum memiliki akun. Jadi, step pertama kita akan mencoba untuk membuat akun pada Lumarket ini. Kita akan mencoba membuat email namanya bulan@gmail.com. Kemudian passwordnya juga bulan. Setelah itu namanya bulan Saputri. Setelah itu kita coba isikan nomor WA 089765. Kemudian kita coba tuliskan alamatnya di Jalan Permata 12. Oke, kita coba untuk cari alamatnya di Badung, Bali. Kita coba cari. Maka saat cari, dia akan menampilkan pilihan sesuai keywordnya, yaitu Badung Bali. Nah, kita coba yang gulingan. Lalu setelah kita kirim, maka registernya pun sudah berhasil. Sekarang step selanjutnya kita akan login pada marketplace-nya. Namanya sebagai bulan@gmail.com dan juga passwordnya juga bulan. Lalu kita coba dulu misal password atau username-nya salah, kita coba passwordnya kita isi 1 saja, maka dia nanti tidak bisa masuk dan akan mengeluarkan alert bahwa login-nya gagal, karena yang kita tahu tadi bahwa passwordnya salah. Jadi sudah ada validasi di sini. Kita coba login dulu dengan yang benar, bulan@gmail.com, kemudian passwordnya juga bulan. Selanjutnya kita login. Oke, berhasil login. Ada warning, tapi tidak apa-apa. Nah, di sini yang dapat kita lihat bahwasanya halaman pertama si bulan ini karena member baru, dia ini belum memiliki produk, pembelian maupun penjualan. Lalu saat kita masuk ke home, nah member bulan ini atau pembeli bulan dia dapat melihat slider dari marketplace kami dan juga dapat mencari produk misalnya apa yang sesuai, misalnya jaket. Maka saat kita tekan search cari, maka akan menampilkan produk sesuai dengan keyword yang sesuai, yaitu jaketnya seperti ini. Lalu saat kembali, di sini juga ada kategori produk yang apabila kita pencet nanti akan menunjukkan produk yang sesuai dengan kategorinya. Misal alat masak, di sini akan menampilkan alat masak. Kemudian juga misal kita fashion wanita, akan menunjukkan produk dengan kategori fashion wanita. Dan kemudian juga di sini ada 4 produk terbaru yang ditambahkan penjual, nanti akan muncul di sini. Kita juga dapat mengklik misalnya kemeja pria. Ini di sini ada harganya, ada juga namanya, deskripsinya. Kemudian produk ini belum di rating. Misal kita coba cari produk yang telah diberi dan di rating, kita dapat masuk ke produk. Kemudian di sini gamis anak kita coba. Nah, di sini sudah pernah dibeli, rating keseluruhan produknya 5. Kemudian ada ulasan dari pembeli-pembeli lain. Di sini ada gamis anak, dapat bintang 5, kemudian deskripsinya seperti ini. Jadi, misal ada pembeli yang memasukkan komentar atau feedback dari produk, maka pembeli lain yang sebelum membeli akan dapat melihat feedback itu. Lanjut ke home. Setelah ada produk terbaru, di halaman home ini juga ada artikel-artikel. Dan kita bisa mengklik artikel yang kita buat, misalnya ini. Nah, di sini ada apa itu apa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada bagian kategori, ini sebenarnya sama seperti pada bagian welcome tadi, tapi di sini menunjukkan keseluruhan kategori. Jika dipencet juga akan sama, maka dia akan menuju produk sesuai kategorinya. Kemudian di sini di bagian header juga ada produk. Di sini juga menampilkan produk-produk keseluruhan dari marketplace ini yang diupload oleh penjual. Di sini seperti ini. Kemudian kalau kita lihat
ada di ini sama seperti tadi, ada harga, ada kesempatan untuk check out, ada kemudian ini deskripsi, ada rating produk. Ini kebetulan udah dibeli oleh dua pembeli lain, sehingga akan muncul feedback seperti ini, ulasan seperti ini. Kemudian member bulan ini akan saya coba untuk membeli sebuah produk. Kita coba member bulan ini membeli produk watercolor ini. Kita akan coba membeli dua watercolor, kemudian kita beli. Nah, saat kita klik beli ini, maka dia akan diarahkan ke halaman keranjang milik Bulan Saputri ini. Nah, di keranjang ini di sini ada keterangan dari toko siapa nih kita membeli, seperti itu. Misal kita belanja lagi, misal bulan ini mau lihat-lihat ulang tahunan, maka kita akan coba 2, kemudian beli. Nah, di sini ditampilkan bahwa yang satu ini milik toko Lukbaiti dan satunya milik Pak Arif Nurman. Selanjutnya kita akan mencoba untuk misal hapus nih nggak jadi, atau misalnya keranjangnya kebanyakan, kita akan coba hapus keranjangnya. Oke, keranjangnya berhasil dihapus. Selanjutnya kita akan mencoba untuk check out. Nah, saat di check out kita akan ditampilkan tampilan seperti ini, menampilkan produk apa nih yang akan kita jual untuk konfirmasi kembali, dikirim oleh siapa, diterima oleh siapa. Kemudian kita bisa memilih pengiriman. Di sini kita akan coba untuk memilih JNE. Ini saja paling atas. Kemudian check out. Nah, saat di check out akan memunculkan alert bahwa transaksi telah dibuat, dan setelah itu akan muncul pembayaran atau payment. Nah, di sini kita akan coba untuk memilih Mandiri, virtual account-nya Mandiri, seperti ini. Lalu kita akan coba cek status tanpa kita bayar terlebih dahulu. Nah, kita coba cek status. Oke, kemudian kita X. Nah, saat di refresh, dia di sini akan memunculkan semacam struct atau reminder untuk membayar total tagihannya, seperti ini. Channel, pending, terus ini berapa, ini nomor virtual account-nya dan kode virtual account-nya. Dia juga waktu transaksi pembayaran terakhirnya kapan, dan seperti itu. Tapi kita akan coba untuk membeli yang kita benar-benar membayarnya. Kita akan mencoba membeli raket. Nah, di sini kita akan coba membeli raket, kita beli. Selanjutnya kita akan check out yang benar-benar kita bayar. Sama seperti tadi, ada konfirmasi. Selanjutnya kita pilih pengiriman. Selanjutnya kita check out. Nah, di sini nanti akan muncul, dan kita tunggu nanti akan muncul pembayarannya. Kita pilih seperti biasa dan Mandiri virtual account. Kita kopikan company code-nya, kita masuk ke yang namanya Mitrans Simulator, dan di sini saya telah memilih pembayaran dengan metodenya Mandiri. Kita masukkan Mandiri itu 7000 ini sesuai dengan apa yang ada. Kemudian ini kita kopikan. Kemudian ini di sini kita enquire. Nah, di sini. Apakah di sini juga ada konfirmasi apakah sudah sesuai? Lalu kita beli saja, pay. Nah, sudah sukses. Nah, kalau sudah sukses dibayar, ketika kita X, oke, kita nunggu refresh bentar. Nah, dia akan muncul ulasan yang dapat kita berikan sebagai pembeli. Misalnya di sini kita kasih bintang 4. Terasa sangat ringan dan nyaman digunakan. Kemudian kita kirim. Nah, ini misalnya pembeli sudah mendapatkan barangnya dan mereview, kita bisa lihat cek produk lagi. Nah, di sini sebagai cek produk, pada bagian membeli raket, nanti ulasannya si bulan ini akan muncul di sini. Bintang 4 tadi, kemudian ada satu ulasan dari si bintang ini. Kemudian setelah itu, kita bisa masuk ke ini, tapi karena bulan ini saya maksudkan sebagai pembeli, maka kita skip dulu. Kemudian di dashboard ini yang tadi pembelian 2, yang satu masih pesan dan yang satu sudah beli. Oh, kita bisa cek juga pembelian saya, maaf. Karena bulan ini pembeli, dia bisa cek pembelian saya. Di sini statusnya yang awal ini masih pesan karena belum dibayar dan statusnya sudah lunas. Ini tadi. Lalu kita bisa mengganti akun di sini. Misal ada yang salah, kita bisa perbaiki. Nah, namanya bulan Azahra. Nah, di sini kita mau alamatnya
pindah nih bulan Azahra, kita bisa ganti, misalnya dia pindah ke Bandung, Jawa Barat. Kita cari, kemudian kita pilih yang ini, kita simpan perubahan. Maka alamat si bulan ini dia sudah berhasil dan juga namanya sudah berubah. Tadinya bulan Saputri, sekarang sudah bulan Azahra. Selanjutnya di sini footer akan saya bahas. Di sini saya ubah footernya bernama Lu Market ini. Kemudian ini ada Instagram, bila dipencet akan menuju Instagram. Kemudian ini di TikTok juga akan menuju TikTok affiliate saya. Lama, kita skip saja. Nah, ini TikTok affiliate saya. Kemudian di sini juga bisa masuk ke WhatsApp. Nah, selanjutnya kita akan logout dan kita akan mencoba sebagai penjual. Nah, sebagai penjual, saya sudah menambahkan akun, tapi misalnya ada penjual yang baru mau masuk ke market ini, maka dia bisa register. Tapi karena di sini saya sudah mempunyai akun, untuk mempercepat saja, saya login sebagai Lulu, kemudian di sini passwordnya Lulu, kemudian kita akan login. Nah, sukses. X saja. Kemudian di sini karena kita penjual, di sini bisa dilihat bahwa si Lulu ini sudah memiliki 15 transaksi penjualan dari transaksi-transaksi sebelumnya. Untuk tampilannya sendiri pada bagian home ini sama saja seperti ini. Lulu ini memiliki 10 produk, pembeliannya masih 0. Kalau kita pencet home, ini bagian ini akan sama ya dengan apa yang ditampilkan dengan pada di halaman penjual. Sama, ada slider, ada kategori, kemudian ada produk, ada artikel, dan juga ada footer seperti ini. Kemudian kalau pencet kategori juga sama semuanya. Kalau kita pencet kategori akan muncul kategori. Kalau kita coba produk juga akan memunculkan produk. Kemudian, nah di sini misal Lulu tadi kan sebagai penjual, maka dia di sini tidak bisa membeli barang yang miliknya sendiri atau barangnya sendiri. Dapat dilihat bahwa di sini tidak ada form untuk membeli, tapi dia bisa membeli barang milik penjual lain seperti ini. Karena ini bukan barang jualannya Lulu, maka dia bisa untuk membeli barang tersebut. Seperti itu. Lalu kita masuk saja ke seller, karena di sini Lulu ini sebagai penjual produk saya. Nah, dapat dilihat seperti ini produk-produk yang dijual oleh Lulu. Kemudian di sini kita akan mencoba tambah produk. Misalnya di sini kita pilih kecantikan. Namanya Cushion Color Fit, Cushion Wardah. Gini aja. Harganya 108.000. Beratnya 250 gram. Choose foto. Kita cari fotonya. Di sini. Bentar. Di sini nggak ada bagian aset database, bentar. Aset ini di sini dapat, misal kita memilih di sini cushion, kita pilih, kemudian kita masukkan deskripsinya. Nah, ini kita lakukan saja, kebetulan saya sudah menyiapkannya, kemudian kita simpan. Maka di sini barang sudah berhasil ditambahkan, dan pada bagian home nanti dia akan muncul pada halaman pertama karena dia merupakan produk terbaru. Seperti itu, dia juga akan muncul pada produk di sini dan seterusnya. Misal penjualnya salah menginputkan nilai, maka di sini penjual bisa mengedit harga. Misal di sini saya ubah menjadi 98.000. Maka kita simpan. Saat disimpan, harganya pun berhasil terupdate seperti ini. Oke. Apabila ingin dihapus, misalnya penjual ini sudah tidak menjual barang ini juga dapat dihapus seperti ini. Kemudian muncul alert, kemudian hapus, oke. Nah, sudah terhapus, dan pada bagian home-nya pun dia juga akan kembali lagi seperti tampilan awal karena produk terbarunya sudah dihapus. Nah, di sini penjual ini ada fitur sebagai laporan produk terjual. Misal mau mengecek pada bulan ini ada berapa produk yang selesai, kemudian ada yang dibayar, dan seterusnya. Di sini misal kita pilih dari bulan Juni nih sampai hari ini, berarti kayak 2 bulan. Kita pilih yang selesai, kita lihat. Nah, ini sudah berhasil menjual gamis anak ini sebesar 8, kemudian jaketnya 11, kemudian Yonex tadi 1,
Segala yang beli tadi, ini jumlahnya, keseluruhan nilainya itu ada seperti apa, bisa dilihat ini ada 8 item, 11 item, dan seperti ini. Lalu juga pada ini penjualan saya bisa dicek seperti ini. Misal lalu ini karena ini sudah lunas, kita akan mencoba menampilkan resi. Misal dikirim, kita kasih resinya ini saja, kemudian kita kirim. Maka nanti di halaman member si bulan, si lunas ini akan memiliki resi pada bagian tampilannya seperti itu. Kita coba keluar pada bagian ini, penjualan saya seperti ini ya. Sudah muncul resinya untuk pembelian si bulan tadi, kemudian pembelian sayanya masih 0, kemudian ini dashboardnya, kalau kita refresh, penjualannya sudah 15, kemudian ini akunnya juga bisa update, kemudian kita bisa logout. Seperti itu. Kemudian di sini juga akan saya demonstrasikan apabila dia sebagai admin marketplace-nya bukan sebagai penjual ataupun pembeli. Kita masuk ke admin marketplace dan di sini ada tampilan login. Kemudian kita masuk saja sebagai admin, kemudian juga namanya admin. Dan kita login. Nah, saat login di sini ada tampilan untuk mengetahui penyebaran pengguna dari marketplace Hulu Market ini. Dapat dilihat seperti ini. Misal di kota Yogyakarta ada 2 orang, di Badung Bali ada 1 orang, Puri Denpasar 1 orang, Bandung Jawa Barat ada 1 orang, dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada home-nya ini tadi. Kemudian kita sebagai admin kita juga dapat menambahkan slider pada marketplace kita. Misalnya kita akan tambah slider di sini. Kemudian kita kasih captionnya sebagai misal payday sale. Nah, di sini kita cari fotonya. Fotonya kita bisa pakai ini. Kemudian kita open dan kita simpan. Maka dia berhasil. Dan pada tampilan untuk pengguna, slider ini juga dapat dilihat di ini. Ini adalah tambahan slider yang terbaru tadi. Misal kita mau edit slidernya, misal yang ini kita edit, ini juga bisa. Misal kita mau ganti fotonya karena mungkin sudah tidak up to date atau sesuai, kita bisa ganti dengan ini, kita simpan, lalu kita cek lagi pada bagian marketplace-nya, ini juga sudah berhasil diubah. Pada bagian marketplace-nya dapat dilihat, bentar kita refresh dulu. Dapat dilihat di sini bahwa slidernya telah berganti menjadi foto terbaru slider yang telah kita update. Dan misal kita mau hapus slidernya juga bisa, muncul alert dulu. Nah, seperti ini. Kemudian juga kita bisa menambahkan satu artikel lagi. Tidak satu artikel, maksudnya banyak artikel. Misal kita akan coba untuk menambahkan artikel pada marketplace kita. Misal kita ini padan kemeja pria. Kemudian kita kasih artikelnya seperti apa? Seperti ini misal. Kemudian di sini kita pastekan. Kemudian choose file. Kita masukkan fotonya. Open, lalu kita simpan, maka dia juga bisa tersimpan dan juga dia bisa kita tampilkan pada halaman pengguna atau member. Di ini artikel terbarunya muncul ya, dan kemudian kalau kita buka juga bisa seperti ini. Nah, lanjut ke admin. Misal kita mau edit atau hapus juga bisa, misalnya ini kita hapus juga bisa. Seperti ini. Nah, di sini juga ada fitur search, misalnya kita mau search, nanti misalnya artikel sudah banyak dan mau kita search juga bisa, misal OOTD sesuai keyword, maka akan muncul tampilan sesuai keyword yang kita carikan. Kategori, di sini ada kategori, di sini kita juga bisa tambah ataupun hapus edit kategori. Misal di sini sebagai admin kita mau tambah kategori nih, saya misal mau tambah sebagai musik, alat musik. alat musik. Nah, kemudian kita masukkan fotonya kita ambil sebagai gitar. Sebentar, kita belum di sini. Gitar, where is gitar? Ini dia. Kemudian open, kemudian kita simpan. Maka di sini pun sudah muncul kategori yang kita simpan
nih sudah muncul. Di halaman member pun juga begitu. Kita bisa melihat kategori yang sudah ditambahkan. Nih, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa melihat bahwa di sini ada kategori musik, tapi belum ada produknya. Dan ini juga belum login, jadi belum bisa melihat. Hanya kita ke admin, kita juga bisa edit atau hapus kategori. Sini misalnya saya praktekkan alat musik terbaru dan kita simpan. Nah, kita juga terupdate. Kemudian kalau kita hapus juga bisa seperti ini. Lanjut juga di sini ada produk. Di sini dia akan menampilkan seluruh produk yang diupload di marketplace market ini. Nah, misal di sini kita akan search juga baju, dia juga akan baju belum ada, ternyata kita coba serum, dia juga akan menampilkan keyword sesuai ininya. Kemudian di sini kita bisa melihat siapa saja member yang ada pada marketplace kita atau market. Misalnya kita pencet Lulubaiti ini, di sini dia akan menampilkan segala aktivitinya, karena di sini sebagai penjual akan menampilkan segala penjualnya, transaksi beli dan juga transaksi jual, ada semua di sini. Pada bagian ini juga ada data membernya. Kemudian pada transaksi di sini adalah skala transaksi yang telah terjadi di marketplace kita. Bila kita buka di sini ada siapa detail transaksinya seperti itu. Lalu kalau kita buka pada bagian account, nah di sini kita bisa merubah account kita. Misalnya di sini adminnya kita ubah menjadi 1, kemudian namanya kita ubah menjadi Liam Harry. Nah, kemudian kita simpan perubahan, maka di sini pun sudah terupdate. Itu dapat berubah juga username-nya, kemudian kita bisa login. Ini berhasil. Nah, baik, itulah demonstrasi dari marketplace yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.